Halo pemirsa Sirait Media, pemirsa yang sangat setia dimanapun teman-teman berada, kembali lagi dengan channel yang selalu menyuguhkan berita-berita dengan gaya bertutur santai. Ya kan, teman-teman ya, penuh tawa, tapi tetap tajam dan terpercaya. Ya, kali ini kita akan bahas sebuah fenomena panas teman-teman ya, yang bikin netizen buka popcorn gitu ya. Dimana tentang Tempo yang katanya akan sekarat dan orang-orang yang diduga akan kena jerat hukum gitu ya, karena menyebarkan isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Makanya teman-teman duduk yang nyaman, jangan lupa like dulu, share, ya itu berikan komentar kalian dong gitu ya, karena saya yakin kalian punya pandangan unik soal ini. Yuk mari kita mulai. Media sekelas Tempo ya dulunya dianggap dewa jurnalistik. Tapi sekarang banyak yang bilang Tempo ini lagi masuk masa senjakala. Bukan karena tidak berinovasi teman-teman ya, tapi mereka menurut sebagian kalangan terlalu sering blunder. Maaf bro ya, maaf mulu bro ya, klarifikasi maaf. Kayak temen yang tiap kali salah ujung-ujungnya dibilang maaf ya, aku kilaf. Tapi kilafnya kok langganan. Nah, yang lebih parah lagi teman-teman, Tempe ini dibilang udah mulai ditinggal pengiklan, alias mulai kering secara finansial. Andai kalau udah begini, netizen langsung menyimpulkan. Dia bilang Tempo sekarat lah. Ya siapa yang tahu pasti gitu ya. Tapi aromanya bangkrut itu. Itu udah dikategorikan kayak aroma nasi basi di Magicom gitu dah. Di Magijer ya, Magicom. Iya gitu, kayak aroma nasi di Magicom yang udah 2 minggu nggak dibuka-buka. Ya, kita bergeser ya soal Jokowi. Setelah sekian lama didiemin ya, akhirnya Presiden Jokowi gerak cepat teman-teman. Tapi bukan buat klarifikasi panjang-panjang, melainkan ambil jalur hukum ya, yang biasanya diem, kalem gitu, sekarang ya berkoar gitu. Ya, yang disebut-sebut
bakal dilaporkan dan kena pasal ITE antara lain itu adalah Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar. Wah, ini udah kayak squad super villain gitu ya dalam sinetron politik Indonesia, ya kan. Apalagi Roy Suryo mantan Menpora yang hobi ngoprek metafisika digital. Terus Dr. Tifa yang suka tampil ala profesor investigatif. Dan Rismon yang kalau di Twitter kayak lagi ngisi seminar tiap hari ini. Kalau di sini memang benar-benar foto ijazah satu sama dengan foto buku alumni, ini banyak banget yang pakai kacamata di sini. Ntar saya cari dulu ya. Banyak banget lah, kalau di zamannya Pak Jokowi aja udah banyak yang pakai kacamata. Ini Pak Jokowi nih. Ini Pak Jokowi dan mana ya yang pakai kacamata lagi? Nah ini ada nih, ini pakai kacamata. Ada lagi banyak lah kalau di sini, kalau di buku alumni ini yang pakai kacamata. Nah ini pakai kacamata nih. Ini pakai kacamata. Dan mana lagi ya? Ntar dulu ya, sabar. Banyak sih, maksudnya nggak hanya 1-2 orang, banyak. Kalau ada yang meragukan buku alumni ini ya silahkan ragukan, nggak masalah. Tapi buku alumni ini nih dicetak tahun 88 ini dalam rangka Disnatalis ke-25 tahun Pahutan UGM. Jadi Pahutan UGM tuh 25 tahun Disnatalis, mereka bikin album alumni ini kayaknya dibagikan ke semua alumni yang di periode tahun 1957 ke 1988. Jadi ada di buku alumni ini angkatan apa? Ini ada lagi nih kacamata nih. Jadi ada ayah saya, ada Pak Jokowi. Kebetulan kan ayah saya tahun 76, Pak Jokowi tahun 85 ya. Nah ini ada, nih juga ada banyak lah kalau yang pakai kacamata. Nah, kita agak bergeser lagi, kita akan bahas tentang Guntur Romli ya, yang dari PSI dan drama caleg lintas partai. Kita lanjut itu ya teman-teman. Mulai hari ini saya menyatakan keluar dari PSI sebagai anggota dan kader PSI Partai Solidaritas Indonesia. Namun ada hal yang sangat mengganggu hati nurani saya dan idealisme saya dengan kehadiran Prabowo Subianto di DPP PSI Rabu 2 Agustus 2023. Jadi sekarang Guntur Romli ini berteriak-teriak juga dia ya. Kita masuk ke babak baru gitu ya, drama Guntur Romli. Sedikit saya kasih tahu bahwa dulu Guntur Romli ini ya nyalek lewat PDIP teman-teman. Nah, sekarang keluar dari PSI gitu ya. Netizen auto nyinyir. Loh, ini orang nyari partai atau lagi main Mobile Legend? Pindah-pindah squad mulu gitu maksudnya teman-teman. Ya. Orang-orang ngelihat ini sebagai langkah nggak etis. Bahkan ada yang bilang ini bukan politik 2 kaki, ini mah udah kaki 4 politik 4 kaki. Kayak politik kuda liar. Tadi kan kita lihat videonya bagaimana dia mengatakan bahwa saya keluar dari PSI itu karena
pertemuan PSI dengan Pak Prabowo. Taunya teman-teman, dia keluar itu sebelumnya sudah mendaftar menjadi caleg PDIP. Ya, nggak tahu malu gitu, nyalain PSI gitu. Padahal emang incerannya ke PDIP, nyalain Prabowo. Ya, selama ini kita ingin Prabowo, sekarang pertemuan itu membuat saya harus keluar. Tapi ya begitulah politik di Indonesia teman-teman. Lincah, licin, dan seringkali bikin penonton geleng-geleng kepala. Kayak tadi ya. Nah sekarang kan ini pertemuan Prabowo kemarin sama Ibu Mega. Itu kan udah melanggar visi misi yang dia anggap dulu saat PSI ketemu Prabowo. Nah, sekarang saya tunggu tuh ya Anda untuk keluar dari PDIP. Tolong teman-teman ya, bagian ini tolong kirim ke beliau ini, Guntur Romli ya. Biar dilihat gitu, biar kamu harus bertanggung jawab dengan omongan kamu setahun yang lalu. Ya, gitu ya teman-teman. Jejak rekam itu ada gitu ya. Sekarang kayaknya dia udah mulai diredupkan gitu kan, di PDIP. Diredupkan lah. Ketumnya PDIP ketemu sama Presiden Prabowo Subianto. Nah, dia siapa? Dia siapa gitu? Hanya caleg gagal. Makanya saya bingung ini teman-teman ya. Tolong dibantu sampaikan pesan ini. Nah, lanjut kita bergeser ke Said Didu ya. Nah, ini lagi nih Said Didu ini teman-teman. Dulu tunduk, kini tuduh gitu. Nah, ini juga menarik teman-teman ya. Nama aslinya kalau nggak salah Muhammad Said Didu ya. Yang katanya dulu sempat tunduk dan loyal sekali kepada Pak Jokowi. Sekarang malah aktif menyebarkan tuduhan soal keluarga Presiden Jokowi. Nah, nggak habis pikir juga akhirnya netizen mulai meraba-raba nih. Ramai-ramai. Lah, katanya dulu loyal. Kok sekarang nyerang? Ya, memangnya kadang hidup ini kayak drama sinetron teman-teman ya. Hari ini kita bersahabat, besok kita musuhan ya. Entah karena prinsip ya, entah karena nyalek gagal, kita nggak tahu ya. Ya coba teman-teman berbagi cerita lah. Entah karena algoritma medsos lebih suka yang drama dalam analitik medsos ya kan. Jadi sangat dibutuhkan teman-teman ya. Nah, sekarang saya coba mau roasting lagi Dr. Tifa ya, dan teori konspirasinya. Ini ya, Dr. Tifa. Oh, Dr. Tifa.
namanya sering muncul ketika teori luar nalar mulai berselaweran. Kali ini dia muncul dengan isu ijazah palsu Pak Jokowi. Padahal ya dari pihak kampus sampai Kemendikbud ya udah bilang ijazahnya sah. Tapi tetap aja narasi konspirasi ini kayak mantan yang sudah susah move on gitu ya. Tiba-tiba datang lagi dan lagi. Ini bikin masyarakat makin bingung, teman-teman. Kita percaya siapa sih? Ya, kita harus percayain siapa gitu. Ya, kalau semuanya salah gitu. Tapi ya kalau bukti formal udah lengkap ya logikanya ya harusnya percaya yang resmi dong. Kecuali Anda penggemar konspirasi tingkat dewa. Makanya kalau dibilang dendam itu jangan sampai membabi buta. Bahaya teman-teman. Bisa sampai kubur-ubur ikan lele nih. Nah, kita lanjut lagi ya ke Denny Siregar. Iya. Denny Siregar ini kalau saya perhatikan ya dari musuh jadi teman gitu ya. Dulu juga dia mengangkat konten-konten Jokowi, mengatakan Jokowi yang terbaik, inilah itulah gitu. Sekarang dia membabi buta. Ya, yang menarik juga ya datang dari Denny Siregar ini teman-teman. Dulu beliau kan ini satu yang cukup keras terhadap Tempo gitu ya. Iya, Tempo dulu cukup keras, kritik terus. Nah sekarang ya redup gitu ya. Dulu katanya Tempo itu dituduh sama dia sebagai buzzer, bahkan buzzer apa ya gitu, buzzer lah dibilang. Sekarang ngirim karangan bunga ke Tempo. Netizen langsung, Denny kamu kenapa Den? Di Twitter. Apakah ini semacam plot twist? Atau mungkin dengan Denny lagi nostalgia zaman-zaman media cetak? Bisa jadi. Kita nggak tahu lah ya. Tapi perubahan sikap ini membuat netizen mulai mikir mana yang benar Den. Ya, oke. Itu ya teman-teman. Apalagi ini pembahasan revisi undang-undang pers ya yang makin panas gitu ya. Banyak yang bilang ini penting, terutama untuk media yang dianggap menyebarkan informasi palsu. Tempo jadi contoh yang disebut-sebut dalam
perlu diawasi teman-teman. Apalagi sempat ada berita editan soal Jokowi kehilangan ijazah. Padahal jelas-jelas udah dibantah. Dan mungkin kemarin kenapa media tempe nggak diundang sama Presiden Prabowo yang 7 media itu, mungkin karena ya itu kali ya teman-teman ya. Dianggap sudah mencederai pers gitu ya. Karena kan yang sponsorin itu luar negeri teman-teman. Kalau kalian bisa cross check lagi ya kan. Ini seperti menyebarkan kabar kalau Iron Man masih hidup teman-teman. Padahal kan udah dikubur dengan upacara multiverse ya kan? Ya. Terus kita lihat lagi ya, salah satu tokoh yang akhirnya bersuara adalah Profesor Markus ya, itu Markus Priyo Gunarto dari UGM ya. Dengan tenang beliau menjelaskan ijazah itu hanya dikeluarkan sekali oleh kampus dan diberikan langsung ke pemiliknya gitu ya. Yang bilang ijazah Jokowi hilang berarti ya ngawur gitu ya, hoax itu, titik gitu ya. Kalau ini masih nggak dipercaya juga ya mending kita hidup di dunia fantasi aja sekalian. Ditambah lagi akhirnya tim hukum turun tangan ya, Otto Hasibuan ya. Akhirnya Otto Hasibuan dan tim hukumnya bergerak. Mereka mulai menyusun berkas, pasal-pasal dan bukti-bukti untuk membawa isu ini ke jalur hukum. Ya, tapi menurut saya ya udahlah, nggak usah, jangan mau termakan gitu ya. Nah, yang jelas target utama itu adalah Roy Surya, terus Dr. Tifa dan Rismon gitu ya. Aduh, kayaknya bakal rame nih di pengadilan. Netizen udah siap nonton live streaming kayak lagi nonton debat capres. Ya, penutup ya teman-teman ya, karena ini udah 20 menit juga. Dari semua drama ini teman-teman, ini bukan soal dendam politik teman-teman. Ini tentang pelajaran hukum. Kalau menyebar hoaks, fitnah tanpa dasar yang kuat, ya siap-siap aja kena sanksi. Ya. Karena hukum itu bukan buat lucu-lucuan. Bukan juga buat dipakai suka-suka. Tapi buat menjaga keadilan tetap hidup. Gitu teman-teman. Walaupun kadang jalannya kayak siput lari maraton. Oke, gimana menurut kalian kawan-kawan, sobat netizen yang budiman dan Budi Sri Kandi? Apakah langkah Jokowi ini sudah tepat? Apakah media seperti Tempe memang perlu diawasi ketat?
Atau justru ini bentuk pembukaman terhadap kebebasan berpendapat? Ya, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like kalau kalian merasa video ini menambah wawasan, ya share juga ke teman-teman kalian yang suka debat di grup WA. Apalagi share ke Romli. Ya mana tahu satu grup ya kan. Share lah, karena siapa tahu setelah nonton ini mereka jadi lebih kalem pas ngirim berita hoax gitu ya. Oke lah, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa jaga terus ya bangsa ini, negeri ini, jangan mau diadu domba gitu ya. Nah, jaga juga jempol kalian karena takut salah ketik bisa viral gitu. Ya, itu aja dari saya. Tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri. Bye bye. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agrifanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi Official ayo maju, AR Mahmud ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Monto B kreatif penuh ide cerdas, Kendra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.